kami tidak melakukan hal yang saling merendahkan gitu dalam membela klien, berpikiran jernih gitu. Makanya saya salut dengan dia gitu. Kalau dia nggak buka, dia kasih tahu dong. Ini kita dapat uang sekian. Saya nggak tahu isinya. Kan begini pula yang lucu. Kemudian tahu isinya 5 juta. Terus tahu gini, aduh capek deh. Karena terbongkarlah semua cerita bahwa di dalam ijazah Jokowi mereka punya proyek. Dia tidak membelot. Pengacara tidak boleh dikatakan pembelot. Inilah kurang pahamnya seorang Refly Harun ini. Padahal dia pengacara, ngaku pengacara. Dia sepak terjangnya jadi pengacara itu kecil sekali gitu. Nah dia selama ini kan tidak terlihat dalam beracara. Yang dikatakan pengacara itu kan ini orang yang menyatakan saya raja kontens. Pengacara raja konten. Pengacara raja kontens. Kalau kebenaran itu disampaikan, nggak ada hukum dong. Ya tapi jangan bahas dia lah Bu. Oke, Ya, intinya tunggu dulu. dia naik. Kemudian dia rendahkan itu si Rismon. Dia salam sama Jamada Gesang. Ini teman saya. Ini teman saya. Tapi ketika dia mau belok tidak ke saya. ngomong ke saya. Dipegang, ditarik. Saya lihat ya, mungkin saya salah. Ditarik. Pak Jamada ini emosi. Dia nggak pantas diperlakukan begitu. Dia sudah senior. Enggak. Terus tentu Pak Jamada nggak sopan lah dia ngomong ke Pak Jamada ketika belot kemana? Tarik kantor. Apa belot sih itu? Belot. Oh. Bukan belok. Belok itu pakai sen, itu belok itu biasanya ya, mobil. Enggak. Soalnya atau motor. Nanti kita perlu dengar lagi. Ini belok apa belot? Ya nggak ada yang nonton. Hah? Belot. Ketika dia belot atau belok? Kalau belok kan mobil, Pak. Bukan, maksudnya kan orang kan jalan bareng gini, terus ada yang belok. Emang itu arti bisa saja. Mau kan dia bilang belok, membelot juga kan balik arah. Ya. Membelot kan lari dari kumpulan tadi ke menyingkir dari perkumpulan tadi. Kalau berbelok juga sudah tidak sejalan, udah lu lurus saja gua belok gitu. Ya belok gitu ya. Ya, hampir sama dalam makna cara penyampaian tadi. Itu yang membuat Om Jamada itu marah sekali. Kok saya itu terhina banget. Pembelot gitu ya. Iya, dibilang belot. Itu terhina. Emang lu bos gua. Emang lu atasan gua gitu atau ketua gitu kan. Sementara itu dia kan mengikuti keinginan klien. Sebagai pengacara yang profesional. Jika kliennya tidak setuju, dia tidak akan bisa pergi. Dia tidak membelot. Pengacara tidak boleh dikatakan pembelot. Inilah kurang pahamnya seorang Refly Harun ini. Padahal dia pengacara, ngaku pengacara. Dia sepak terjangnya jadi pengacara itu kecil sekali gitu. Nah dia selama ini kan tidak terlihat dalam beracara. Yang dikatakan pengacara itu kan mengerti dengan hukum beracara dan sering beracara gitu. Kalau dia kan hukum tata negara, dia pikir gampang beracara gitu. Jangan, ilmu itu sesuai. Saya jadi mengerti sekarang karena semalam itu waktu saya nonton videonya itu, saya pikir ketika dia belok, buat saya itu kan bahasa lucu-lucuan. Belok ya kan, bukan belot. Itu memang dia bilang belok. Saya pikir kenapa sih Om Bang Jamada kok sebegitu tersinggungnya karena belok kan. Tapi emang kalau dipikir juga, oh ini kayak ada belok tuh kan kayak menyimpang gitu kan. Ketika dia membelok, menyimpang gitu atau keluar dari jalur yang sama. Kalau di dalam itu kan bahasa sama dengan Indonesia itu membelot kan. Kita kan membahasakan hal yang bahasanya sama, maknanya berbeda ketika situasi dan keadaan itu mengukur konteksnya ya. Konteks. Kalau kita satu mobil,
atau kita konvoy dalam sebuah mobil, gua salah jalan, ya gua suruh lu lurus, lu belok. Baru, ini kan dalam sebuah persoalan yang tidak dalam nyetir atau tidak dalam konvoy gitu. Dia sedang bersama dalam satu perkara, kemudian setelah Rizwan menggunakan akal sehat, menganalisa kembali dengan pemahaman yang luar biasa, ini saya masuk jurang nih, mending saya nyelamatkan diri deh. Nah, tentu dilaporkan kepada Jamarda Girsang. Jamarda Girsang, kalau begitu kata kamu, sebenarnya dia juga memberikan edukasi tentang pemahaman hukum yang diberikan. Dia ini mediator loh. Saya pernah wawancara beliau sekali. Orangnya tenang. Kalau orang sudah mendapatkan sertifikat mediator, dia tidak akan mengizinkan perkaranya untuk lanjut. Mau perkara dia benar mau salah, pasti dia berupaya untuk memberikan Mediasi edukasi dulu ya. agar mendapatkan mediasi yang baik. Kadang-kadang kita bersidang itu, melanjutkan perkara itu, kadang kalah jadi arang, menang jadi abu. Nah itu yang saya agak terkejut waktu lihat reaksi Bang Jamarda. Karena saya sih nggak lama kenal beliau, tapi dari ngobrol sekitar 2 jam lebih di sini waktu itu, saya jadi tahu, wah kayaknya, karena waktu itu selagi laporan Bang Egy ke Roy dan Kozinudin kan, yang saya bilang kenapa sih Om Roy itu tidak direm gitu loh sebagai lawyernya. Nah dia itu tidak pernah, ya itu memang nanti harus kita ngomong ke Roy soal surat kuasa aja misalnya, tidak boleh ambigu begitu kata dia, karena nanti memang ada benturan. Nah kalau kayak gini kan jadi pusing nih gimana, karena kita mau batasi Kozinudin, tapi kan Roy masih mau ke sana, kita susah gitu. Jadi menurut saya waktu itu, wah orang ini. Ya itu juga dasar-dasar mereka, Ya. dasar-dasar Pak Jamarda melihat kalau kita lanjutkan kita tidak sejalan, daripada sama-sama maju jurang mending jalan sendiri. Iya. Kan punya haknya dia. Betul. Nah dan pihak pengacara lain pun, kalau seorang pengacara tidak boleh membuka aib. Ada tertuang di dalam pasal 19 itu. Huruf B kalau saya nggak salah. Iya. Nah itu yang nggak boleh. Makanya. Nah dia ketika kita sebagai pengacara, ibarat kata suka tidak suka, kita tidak boleh merendahkan. Gitu, atau membuka aib. Itu nggak boleh, itu etika. Nah dia bilang ketika saya mengenal Pak Jamarda ini, saya tahu orangnya baik, dengan punya etika, punya karisma dalam menyampaikan bahasa pendapat ketika kita berdebat dengan dia. Pernah saya satu studio di TV One dengan dia, terus dia itu luar biasa. Dia sebagai pengacara RRT, saya sebagai pengacara Bang Egy. Kami diadakan satu forum. Satu forum. Iya, dengan berdua dengan dia, bertiga dengan ahli. Nah, di situ saya lihat dia luar biasa gitu. Nah, karena waktu itu yang bakalan hadir, Bu, Ibu bisa hadir nggak? Kata TV One. Saya bilang, siapa ininya lawan saya gitu. Kozinudin, saya nggak mau. Gofur kemarin sudah ada, dia nggak punya legal standing. Di mata saya nggak suka. Saya orangnya itu aja. Saya dipercaya, dipanggil media, saya bukan menolak karena saya nggak bisa debat. Nggak bisa debat gitu. Tapi saya juga nggak mau debat kusir, debat table yang merugikan energi saya gitu. Ya. Karena saya ini bukan di fase itu, saya orang tua gitu. Nah, ketika dengan Jamarda, saya oke kan. Terus ternyata memang mau 10 kali pun kalian undang saya dengan Jamarda, saya bersedia. Karena asik ya. Karena asik gitu. Mengedepankan negosiasi. Iya, mengedepankan solusi dan pendapat hukumnya. Ya. Walaupun saya tidak, ilmu hukum saya dengan dia mungkin berbeda,
karena dia lebih senior dari saya. Nah, namun kami tidak melakukan hal yang saling merendahkan gitu dalam membela klien, berpikiran jernih gitu. Makanya saya salut dengan dia gitu. Ketika terjadi kejadian malam tadi yang kita tonton bersama, saya kaget. Saya hubungin. Kenapa Ito? Dia ini kan belakangan ini tensinya 225. Sehingga dia waktu di Makassar, dia nggak boleh terbang. Karena tensinya tinggi. Dia udah di lorong pesawat, dilihat oleh boarding yang pegawai boarding, Pak, Bapak kok pucat kali. Diambil kursi roda, dibawa ke dokter yang ada di airport. Ternyata dia nggak layak terbang. Ditunda terbangnya. Itu yang terjadi. Nah, tapi sudah turun, udah 140-an, 150-an. Ketika dia di sana, mungkin dengan datang nyalamin, dibilang pembelot atau belok gitu, itu kan sama aja artinya. Mana orang terima, itu penghinaan, nggak sopan banget gitu. Syukur-syukur dia menyadari, hampir dia layangkan tangannya lagi. Itulah yang disampaikannya. Saya ini Bu Eli, Itoku, saya sudah khatam jadi preman. Ibarat kata kalau kami bicara, lebih baik mantan preman daripada mantan ustadz. Kalau bahasa kami ya, ibarat kata lebih, walaupun dia tidak pendeta, tapi dia sudah menjadi orang baik gitu. Daripada dulu kita jadi orang baik, mantan orang baik ini lebih baik mantan preman. Jadi saya ini Bu Eli mau datang ke Cumi, tapi tensi saya hari ini 225. Tadi malam 180, barusan 180. Saya nggak bisa kemana-mana, disuruh istirahat sama dokter. Tapi tolong sampaikan salam saya, kejadian semalam itu di luar sepengetahuan saya. Di luar kontrol udah itu ya? Iya, karena saya bukan tipikal orang yang agresif. Saya sudah selesai dari persoalan preman. Jangan saya diperlakukan seperti itu. Contoh, saya, maksudnya dia memberikan ini ya keterangan, saya ini sopir angkot, saya pernah di parkiran, saya pernah jadi tukang cuci mobil. Apa yang tidak saya lakukan? Nah, banyak hal yang tidak mungkin saya tuangkan. Saya sudah selesai di fase itu. Ketika saya dipermalukan, tidak sopan, kan tidak sopan itu. Orang kan bisa saja, ada orang bilang itu sopan, ada bilang tidak sopan. Menurut kita yang punya perasaan, oh saya kok dibeginikan, tentu naik spanning. Untung tidak smackdown, ya kan? Masih menahan emosi, masih menggunakan akal sehat. Ditarik tangan, untung dipegangnya tangan saya dua-dua katanya. Dipegang punggung saya sama Aiman katanya. Kalau enggak mungkin udah terjadi Bu Eli katanya. Itoku katanya. Nah itu. Jadi kadang-kadang niat tadi dikabulkan oleh Allah. Ini kesombonganmu kata Allah terhadap Refli Harun yang merasa sudah besar di bangsa ini. Makanya, tapi sebelum naik ke panggung itu kan Refli sempat bicara tentang menanggapi pernyataan Rismond soal pembagian uang buku itulah. Ya dia bela Tifa. Ya. Kasihan Mbak Tifa. Bukan, lebih ke ternyata Refli pun nyumbang itu 100 jutaan apa berapa gitu untuk cetak buku itu. Jadi kita jadi tahu memang ada bohir selama ini ya. Ya bohir itu sebenarnya, bohir itu kan yang membantu dengan uang kan. Dalam hal mencetak buku, Refli termasuk bohir dong. Nah dia membuka aibnya sendiri. Kenapa? Berarti dia juga termasuk provokasi. Dia membantu sih. Dalam hal itu tuh dia nggak boleh bantu dong. Itu kan perkara. Lah kalau dia mau bantu, masa ibu nggak boleh?
Enggak, ya maksudnya Kali aja berarti mungkin kan yang tanggung jawab produksi bukan itu saya kan bilang nggak boleh, itu hak dia. bukan, maksudnya yang tanggung jawab produksi kan dokter Tifa. Dia lihat kayaknya kasihan dokter Tifa harus nanggung cetak itu kan mahal tuh. Akhirnya dia bantulah dokter Tifa dari segi produksi buku itu. Katanya 100 juta. Oh, dia bantu dokter Tifa. Refli itu jelaskan menanggapi keluhan Rismon yang mengatakan ini kok manajemennya tertutup. Saya nggak tahu jual berapa, cetak berapa, terus yang laku berapa, uang masuk berapa gitu. Itu kan menurut Rismon. Nah, menurut Refli, lu kalau nggak penerbitan buku kan ada pembagian. Lu mau jadi penulis saja, nggak ikut produksi, nggak ikut biaya produksi kan, termasuk publishing. Nah, Rismon memang posisinya sebagai penulis aja di situ. Dan aturannya sebagai penulis itu dia cuma dapat royalti fee itu sekitar 10%. Dan itu dibayar setelah ada perjanjiannya, ada per 6 bulan, per 1 tahun itu ada gitu. Nah, kemudian Mereka buat itu. Saya nggak tahu ada nggak. Itu kan ilustrasi Refli atau Iya. penjelasan Refli ketika Rismon mengeluhkan soal manajemen yang tertutup itu. Refli mengatakan asal lu tahu aja cetak buku itu nggak biaya sedikit, kurang lebih seperti itu ya. Dan saya juga nyumbang kok 100 juta kalau tidak salah. Mungkin karena Lebih 100 juta dia bilang. ya mungkin karena dia lihat kayak dokter Tifa kan Roy juga nggak masuk di urusan produksi, artinya biaya cetak dan lain-lain itu semua dokter Tifa kan. Mungkin Refli kasihan juga dia dokter Tifa kan sendiri, duit mungkin nggak cukup ya dibantulah sama Refli. Dia bantu dokter Tifa dalam hal memproduksi dan urusan publishing buku ini gitu. Itu kan. Nah, tapi saya tadi nggak mikir kemana-mana, saya cuma pikir, berarti dalam hal produksi dan publishing ini buku Jokowi's White Paper ini, Refli termasuk bohir dong. Bohir itu kan bos yang Ya. menyediakan uang kan, membantu dengan uang kan. Ya. Kayak misalnya saya kameramen, nggak ada duit buat makan siang, saya jadi bohirnya buat makan siang gitu. Ini duit beli makan siang gitu. Nah, saya bohir mereka, tapi untuk makan siang doang. Kalau makan pagi siang malam pusing juga saya gitu loh. Nah kalau Refli kan dia bantu Tifa, berarti bohir juga dong. Iya kan? Karena dia kan membantu dengan uang, gak kecil loh. Seharusnya kalau dia bantu Tifa dia nggak boleh ngomongin. Karena kan tanggung jawab Tifa. Nah kenapa dia ngomongin? Nah, tanggung jawab Tifa ya Tifa lah. Kalau dia bantu Tifa kan nggak perlu diomongin ya. Kecuali saya ikut membersamai umpama dijadikan patungan. Enggak. Mungkin dia ngomong karena dalam konteks membela yang membantah Rismon, kesannya kok lu jadi hitung-hitungan. Saya aja bantu Tifa untuk cetak buku, saya kasih 100 juta, saya nggak mikir kok saya ngasih doang gitu. Nggak dibalikin juga. Ya kan? Lu udah dikasih 50 juta, masih hitung-hitungan, mungkin begitu. Saya aja 100 juta kok saya bantu produksi ini yang tanggung jawab Tifa, saya bantu 100 juta. Kalau sebenarnya dalam persoalan ini kita lihat mereka mencari keuntungan, sibuk dengan kayak ada proyek gitu. Ya, tapi perkara tentang ijazah Pak Jokowi dijadikan proyek lucu buku juga, lucu juga. Tapi Terus kan buku itu bukan. Datanglah si Roy Suryo, saya haramkan makan uang seperak pun. Ternyata dia simpan amplop ambasador. Brand ambassador. Iya, itu kan yang diketahui oleh Rismon. Dibuka Rismon, oh itu ada. Tapi kan nggak saya buka amplopnya. Apakah pembelaan diri seperti itu sempurna? Tentu orang punya Kenapa nggak dibuka? asumsi macam-macam. Nggak mungkin nggak dibuka. Ibu yakin sekali. Kalau emang dia nggak buka, emang kenapa? Hah? Kalau dia nggak buka, dia kasih tahu dong. Ini kita dapat uang sekian. Saya nggak tahu isinya. Kan begini pula yang lucu. Oh, Kemudian tahu isinya 5 juta. Terus tahu gini, aduh capek deh. Ngapain itu menjadi aneh mereka ini. Yang nggak pantas, yang nggak patut, yang tidak elok. Yang membuat aib sendiri. Kalau saya
mau analogi atau ilustrasi Ilustrasi. saya malam tadi mereka sudah menelanjangi diri, Ah, ya. mending pakai itu aja deh Bu, lebih Iya, aman Bu. sudah menelanjangi diri mereka masing-masing karena terbongkarlah semua cerita bahwa di dalam ijazah Jokowi mereka punya proyek, Oke. punya project. Hmm. Terus dan di dalam hal ini tentu sekarang, nah kalau mereka teruskan perkara ini, mereka sudah tidak punya malu, terbukalah aib mereka semua. Tapi kan harus terus kan, nggak bisa dihentikan lagi. Orang tinggal nunggu P21. Iya, Perkara yang mana yang ribut antara mereka ini? iya yang ribut, Oh, saling bongkar yang aib. saling bongkar aib. Rismon katanya lu otaknya mikirnya duit terus, Iya. apa-apa duit gitu. Ya Terus? kan? Nah, nyatanya mau Rismon pikir duit, mau Rismon yang tukang cetak, kan kata Roy Suryo, kenapa lu nggak minta sama gua? Lah, Loh, ngapa diminta? emang lu Kita bakal tahu juga kemarin tuh orang bilang kalau makan sama Roy ini nggak bakalan bayar. Bang Egy kan bilang itu. Jadi Ibu juga bongkar aib Roy kalau ngomong begini. enggak, soalnya dia suka Oh. buka aib orang, merasa dia sempurna. Kenapa nggak minta? Kan nggak perlu diminta. Kita harus tahu diri dong. Kalau saya tuh begini jawaban. Misalnya Ibu, kenapa ya? Kenapa Misalnya nggak minta? Ibu Roy, Ya. kita apa namanya? Berdebat. Dialog nih ya. Dialog. Apa rekonstruksi dialog. Ibu Roy tanya, saya Rismon. Nah, kenapa nggak lu minta? Emang lu bokap gua? Ya, kan lu butuh karena lu ngerjakan pekerjaan gua. Lu minta dong. Kan, Lu kan gua ngerjain nggak pekerjaan gitu. saya. Nggak gitu jawabnya. Lu nggak tahu diri. Oh, ini Lu nggak tahu diri dong. Kenapa lu harus tahu dong bahwa ini perlu biaya? Ini Oh. perlu biaya. Lu harus kasih tahu dengan basa-basi, dengan sopan. Si Rismon nggak minta, berupaya. Ya. Udah selesai kok nggak juga bayar nih orang. Yang ngerinya, yang lucunya gini loh Bu. Ini kan buku yang mereka bangga-banggakan. Seperti apa? Masterpiece. Mutiara yang baru keluar. Masterpiece-nya mereka bertiga ini. Dari segi halaman aja ngalahin buku Plato gitu. Tebal banget. Filsafat banget ini, tebel nih. Ya kan, terus mereka 700. jual, mereka promosikan dengan penuh kebanggaan. Dibawa kemana-mana, dijual di Car Free Day, ya kan. Ternyata buku yang mereka bangga-banggakan itu, ya kan, dihasilkan dari proses yang Carut marut. carut marut, ya kan. Menurut Rismon manajemennya tidak terbuka, saya gak tahu duit masuk berapa. Padahal sebelum cetak itu udah PO 180 juta, kok masih pakai duit Tifa dan Refli untuk cetak gitu. Menurut Rismon, ya kan. Jadi berarti selama ini yang mereka pertontonkan di banyak orang itu semu. Bangga jual di Car Free Day, bawa ke rumah ini, bawa ke istana, bawa kemana-mana gitu. Buku itu dipamer-pamerkan. Ternyata Mereka ketika mereka berdiri di Car Free Day, mungkin pada sibuk jual, Rismon mikir, waduh, dapat berapa nih? Ya kan? kalau guru Manajemennya- bahasa, kalau guru bahasa saya menyampaikan, jangan pernah melihat cover. Kalau bisa, lihat isinya dulu, baru sinkronkan dengan cover. Tapi selama ini kan isinya dilaminating, jadi kita mau buka juga susah. Nah, maksudnya dalam sebuah grup tadi, covernya seolah-olah mereka tuh kompak, Ya. bagus, militan, terus benar pada substansi persoalan, Ternyata meneliti, mengini, ternyata jumpalitan. belilitan. Untung tidak terlilit-lilitan. Serius. Karena saya sekali lagi ya kita mau bilang ini fase seriusnya udah selesai menurut saya. Jadi ya hiburan aja buat kita ini. Tapi memang di ujung-ujungnya kita jadi menonton apa ya? pertunjukan ini drama komedi, Awalnya kita menontonnya drama kolosal. ini
filmnya bagus nih. Hmm. Cerita dan pemainnya Ya. yang intelektual. Wataknya. Tiba-tiba muncul di dalam film itu lelucon. Kan nggak nyambung. Intrik di dalam. Atau sendiri. timbullah orang-orang yang Apa maksudnya? Kan ya ibaratnya Oh, ada maksudnya- lucu-lucunya, Ya. ya kan? Ada ininya gitu kan? Karena au tuh bahaya loh, Bu. Ketawa aja, Bu, kapan kita mau closing nih? Udah panjang. Nah, oke. Jadi gini lah ya, kita closing. Nah, bukan itu tadi kan, bahwa akhirnya semua orang seperti Ibu bilang, mereka itu sudah kayak menelanjangi diri masing-masing. Pasti kita pengen kan ekspresi. Mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.